Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gi Lubis. Di sini saya bersama Mas Ahmad Junaidi. Beliau ini akademisi, pengajar di salah satu universitas negeri di Jawa Timur. Kemarin di tayangan sebelumnya Mas Ahmad Junaidi ini ada membahas tentang tulisannya Syekh Akbar Ibnu Arabi. Monggo Mas Ahmad dijelaskan Syekh Akbar Ibnu Arabi ini bagaimana dan pemikirannya seperti apa? Ya. Syekh Akbar, nama lengkapnya Syekh Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi. Ini adalah seorang pemikir, lahir di Spanyol sekitar 700 tahun yang lalu dan sangat populer di Barat karena pemikiran-pemikiran sufistik filosofisnya. Ada yang unik dari Syekh Akbar ini, yaitu ketika dikatakan seorang sufi, ternyata pemikiran-pemikirannya filosofis dan sistematis. Ketika dikatakan seorang filosof, ternyata pemikirannya juga sangat kental nuansa spiritualnya. Dan di antara gagasan-gagasan sufistik filosofisnya itu banyak sekali yang relevan pada masa sekarang ini. Bahkan banyak diserap oleh pemikir-pemikir Barat. Bahkan ada yang konsep-konsepnya mungkin ada konsep tentang mimpi, tentang psikologi dan seterusnya, itu kemudian diadopsi menjadi film, menjadi karya tulis dan sebagainya. Jadi karyanya Ibnu Arabi ini lebih global gitu Mas ya, nggak misalnya tentang agama aja, tentang psikologi aja, tentang pendidikan aja, tapi dia global gitu ya. Iya. Sangat luas, bahkan yang terkenal konsep utama beliau ini adalah konsep kesatuan kosmis, yaitu bahwa semua kehidupan di alam semesta ini merupakan satu kesatuan. Artinya semua kejadian itu pasti sudah terpola dengan rapi, sistematis dan sangat detail sekali. Artinya kita berdua ini ada di sini, itu juga nanti akan mengakibatkan peristiwa-peristiwa yang lain. Mungkin ada peristiwa di negara lain, itu juga nanti berimbas kepada kehidupan kita di sini, dan itu merupakan gagasan atau pemikiran yang sangat brilian, khususnya bagi para pemikir Barat, sehingga mereka banyak yang terkagum-kagum dengan gagasan-gagasan dari Syekh Akbar Ibnu Arabi. Mungkin kalau bahasa modern itu seperti law of attraction gitu ya, atau reaksi berantai gitu ya. Tapi itu baru tahun 2000-an ini ditulis sama orang Barat, ternyata 700 tahun yang lalu sudah pernah dibahas sama Syekh Ibnu Arabi ini ya. Oke, terus kemarin nih Mas Ahmad Junaidi kemarin ada ngebahas tentang tulisannya Ibnu Arabi yang konsep yang dibuat orang tua untuk anaknya ini kan menarik sekali ya, maksudnya di 10 tahun terakhir ini kan ramai tentang parenting dan sebagainya gitu ya. Dan ternyata disebutkan kemarin itu Ibnu Arabi itu udah menulis tentang konsep yang dibuat orang tua untuk anaknya itu gimana ya Mas? Coba dijelaskan lagi Mas. Jadi kita nanti bisa ada connecting antara karya tulisan Ibnu Arabi ini dengan psikologi yang terjadi di masa ini gitu. Iya. Yang saya sampaikan kemarin itu khususnya tentang ketika seorang orang tua itu ingin mendidik anaknya. Tentunya orang tua kan punya konsep yang menurut orang tua itu ideal. Tapi ketika diterapkan konsep tersebut pada anak, ternyata kondisi anak itu tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh orang tua. Mungkin dipaksa sekolah, dipaksa rajin belajar, dipaksa harus ranking dan seterusnya. Padahal kalau menurut Syekh Akbar, anak itu sendiri juga punya ukuran, punya masa untuk menerima sebuah ilmu. Tidak serta-merta ketika dicekoki itu harus langsung bisa, kemudian dipaksa untuk berprestasi langsung bisa, tidak seperti itu. Ya, jadi ini menarik kayak gini Mas, kalau asal mula konsep sekolah itu kan setelah Perang Dunia Kedua kalau nggak salah, setelah Perang Dunia Pertama itu Eropa bangkit kembali, itu mereka kan membuat kurikulum yang menyesuaikan. Jadi
kalau lulus itu nanti pekerjaannya, karena pada saat itu kan banyak dibangun pabrik ya, jadi pekerjaan itu sudah ditentukan, oh kamu kerjanya ini dari pagi sampai sore. Akhirnya dibuatlah kurikulum sekolah yang menyesuaikan seperti itu. Jadi misalnya sekolah itu harus duduk, harus belajar itu suasananya harus seperti ini, nanti setelah lulus nanti kerja itu harus seperti ini gitu. Nah ternyata setelah berjalannya waktu ini tahun 2020 ini mulai banyak pemikir-pemikir baru, seperti menteri kita sendiri kan menyebutkan sebenarnya sekolah seperti itu tuh gak penting, yang penting gimana dia bisa survive dalam hidup. Nah ini kan uniknya 700 tahun yang lalu itu Syekh Akbar Ibn Arabi itu sudah punya pikiran konsep seperti itu nggak cocok gitu. Dan ternyata dari Perang Dunia Pertama sampai sekarang itu konsep sekolah itu ya memang nggak cocok. Artinya mereka yang lulus dari sekolah itu belum tentu dia bisa survive gitu di kehidupan nyata ya, Mas. Nah ini yang yang uniknya itu bagaimana orang di masa itu gitu ya, dengan background kehidupan 700 tahun yang lalu, tapi dia bisa berpikir, oh ini konsep seperti ini nggak cocok. Nah, jadi ya itu seperti saya kalau dikaitkan tadi kan ada dari pendidikan itu ya masuk juga ranahnya, di psikologi masuk juga ranahnya gitu. Nah, terus ada disebutkan juga kalau tekad kemarin Mas Mujri sudah menyebutkan dari catatannya Ibnu Arabi itu kalau menjadikan tekad itu untuk memperbaiki orang-orang terdekatmu gitu ya. Yes. Di situ itu kenapa begitu Mas? Coba dijelaskan secara ya detail itu seperti apa? Ya, yang pertama kita semua itu kan harus selalu memperbaiki, mungkin memperbaiki diri sendiri atau orang lain. Cuma di sini ada dua dimensi, Mas. Memperbaiki itu yang seperti apa? Itu kan permasalahan seperti itu. Nah, ternyata kalau pada masa sekarang ini ketika kita memperbaiki orang-orang di sekeliling kita supaya bisa sesuai dengan harapan kita, kan ada yang harus dikasih aturan, disiplin, kemudian job description yang rigid. Jadi belum tentu maunya kita itu match sama lingkungan sekitarnya gitu misalnya. Kalau mungkin ada jenis yang cara berpikir atau otak yang sering kita baca sekarang itu otak kanan, otak kiri. Iya. Kalau yang otak kiri itu kan mungkin bisa di setting sesuai dengan keinginan kita sebagai manajer, mungkin sebagai direktur atau sebagai kepala sekolah. Tapi kan ada juga orang-orang yang cara berpikirnya itu dominan otak kanan. Nah itu ketika melaksanakan pekerjaan atau aktivitas dia harus senang dulu, harus sesuai dengan passion dan seterusnya. Itu kan kita kenal pada masa sekarang ini dengan teori otak kiri dan otak kanan itu. Ternyata pada masa Akbar Ibnu Arabi itu sudah ada, cuma istilahnya tidak otak kanan dan otak kiri, tapi ahlul batin dan ahlul dohir. Ahlul batin, ahlul dohir ya. Ahlul dohir itu identik dengan orang yang berpikir cenderung atau dominan otak kiri, sedangkan orang yang berpikir dominan otak kanan itu biasanya dikenal dengan ahlul batin. Nah, Syekh Akbar Ibnu Arabi itu menggolongkan dirinya kepada ahlul batin itu. Ketika melaksanakan ibadah, melaksanakan aktivitas, kalau yang ahlul dohir itu kan sisi empirisnya. Kalau aturan-aturan itu ya teksnya aturan itu yang gitu ya, prosedural. Tapi kalau ahlul batin kan tidak bisa. Para sufi itu banyak yang masuk dalam golongan ini, sehingga sepertinya sulit diatur dengan aturan-aturan hukum yang sangat ketat. Tapi mereka seperti punya passion sendiri dalam beribadah pun. Tidak semua ibadah itu dilakukan, tapi mereka punya amalan yang paling disenangi dan dia maksimal di situ. Kalau mungkin dirunut ke sahabat Nabi itu kan ada sahabat yang berdakwah, beramal dengan kemampuannya berbahasa, syair-syair, kemudian yang passionnya di bidang ekonomi, berdakwah dengan ekonominya, yang pandai bela diri seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib itu kan berdakwah dengan kemampuannya dalam melakukan olah senjata dan sebagainya.
Utsman bin Affan itu kan ahli ekonomi, Ya. sangat suka berdagang, passionnya di situ. Dan beliau ternyata juga kontribusinya terhadap dakwah itu sangat besar sekali, sampai mengorbankan berapa ribu unta untuk berdakwah dan sebagainya. Nah dari sini kemudian Syekh Akbar itu mengatakan dalam hal beribadah pun, dalam hal beragama pun tidak bisa disamakan dengan orang yang lain. Kalau seperti yang ahlu dhahir atau yang dominan otak kiri itu semua harus dilakukan dan mereka bisa melakukan. Tapi ada sebagian orang yang cara berpikirnya itu dominan otak kanan dan sangat unik ketika melakukan ibadah, melakukan aktivitas itu yang tidak bisa disamakan dengan ahlu dhahir tadi. Jadi apa dengan kata lain itu orang yang otak kanan ini dia sudah paham minat bakatnya dari awal gitu ya. Dia sudah tahu oh passion saya di sini, gitu. Arah saya di sini. Sedangkan kalau sekolah sekarang itu kan memaksakan untuk dominan otak kiri. Iya. Gitu ya. Jadi kamu suka nggak suka, bisa nggak bisa kamu harus mengerjakan ini. Harus dikuasai semua. Dikuasai seperti itu. Akhirnya karena dari kecil terbiasa sampai dewasa, begitu masuk lingkungan kehidupan nyata itu memang kerja harus mengikuti itu. Artinya begitu dia keluar dari lingkungan itu, misalnya gitu. Ini seseorang ini udah sekolah, terus lulus, terus dia kerja di perusahaan A, mengerjakan sesuatu itu di perusahaan A. Suatu saat dia tuh terkena gelombang PHK dan sebagainya. Otomatis dia kan, terus saya mesti apa gitu. Dia bingung, terus saya mesti ngapain? Setelah ini saya harus apa? Gitu. Nah, jadi dia untuk menemukan passion itu terlambat. Udah dewasa itu baru cari passionnya itu apa, baru cari bakatnya itu apa gitu. Nah, terus perlakuan misalnya ini Mas, ada anak ini dia terlahir misalnya dengan otak kanan tadi ya, apa istilahnya tadi, dari Ahlul batin. Ahlul batin. Ahlul batin. Nah ini treatmentnya gimana Mas? Karena otomatis kan dia tidak bisa sekolah di sekolah umum, udah gitu nggak bisa kamu harus mengerjakan ini itu nggak bisa. Itu mungkin ada dari pengalaman yang Mas Fajri itu sih seperti apa kan, Mas juga sebagai pengajar juga gitu ya, otomatis banyak mahasiswanya yang macam-macam, ada yang otak kiri, ada yang otak kanan gitu. Nah itu gimana Mas? Saya kira untuk solusi atas permasalahan tersebut sudah mulai ada sekarang. Mendiknas kita itu sudah memulai, dan kemudian ya mungkin hikmahnya dengan adanya musibah kita kali ini kan, kita mau tidak mau kan harus memanfaatkan teknologi, dan teknologi saya kira lebih akomodatif terhadap perbedaan untuk mendidik murid yang otak kanan dan otak kiri. Mungkin mereka bisa memilih misalnya mengumpulkan tugas, apakah mungkin lewat PowerPoint, kemudian lewat tulisan. Jadi nggak dibakukan ya? Nggak dibakukan. Misalnya harus PowerPoint gitu nggak ya sekarang ya? Kalau zaman saya dulu kan harus tulis tangan, padahal udah ada WordStar gitu. udah ada Excel tapi harus tulis tangan gitu. Nah, ini berarti kan tergantung pengajarnya juga ya Mas ya? Nah, dia memahami hal seperti itu apa enggak gitu ya? Kemampuan pengajarnya kan mungkin bisa dengan rekaman video nanti diupload di aplikasi pembelajaran, mungkin dengan rekaman suara, audio, video, podcast mungkin ya, kayak kita gini gitu ya, YouTube, linknya mungkin bisa dikumpulkan di aplikasi itu, sehingga itulah mungkin mendiknas kita sudah memulai seperti itu. Kemudian adanya musibah wabah seperti ini, seolah-olah kita itu dipaksa untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Kalau kemarin kan belajar di kelas itu kan mengandalkan spidol sama whiteboard, meskipun teknologi di luar itu sudah berkembang, tidak bisa masuk. Teknologi yang sudah berkembang demikian maju itu tidak bisa masuk ke kelas. Tapi dengan adanya kondisi seperti sekarang ini, itu saya ingat dulu waktu saya kuliah itu ada dosen statistik itu, dia setiap datang bawa laptop. Zaman itu dia bawa laptop, terus proyektornya itu masih OHP, masih yang pakai kertas transparan. Nah, masih pakai OHP itu, jadi dia mesti bawa itu. Dan tapi semua mahasiswa itu ngeluh gitu loh, waduh kok gini lagi. Jadi mahasiswa itu terbiasa, dosennya nyatet, mahasiswanya nulis gitu. Nah tapi orang itu pada zaman itu dia udah berpikir, loh sekarang ini nggak perlu kita pakai seperti ini. Dan dari semua dosen itu cuma dia yang berpikir seperti itu. Itu 2010
2000 awal itu dia sudah punya pola pikir seperti itu, dan ternyata sekarang yang dijalankan udah begitu. Zaman itu dia sudah menawarkan udah kita tugas lewat email aja, tapi ya itu mungkin karena ini ya apa budaya ya, jadi mahasiswa itu banyak nolak. Wah enggak pak, saya ini aja nggak nyaman, nggak nyaman gitu, nggak nyaman. sesuatu Kalau yang baru. sudah dipermudah sesuatu yang baru gitu ya, nggak nyaman, dipermudah. Terus ini juga Mendiknas kita juga dengan mengeluarkan tadi yang Mas bilang itu kan juga nggak semuanya setuju langsung. Oh iya ini bagus gitu kan, pasti ada pro kontranya juga ya Mas. Ya, Di kalangan mahasiswa saya juga demikian, banyak juga yang menolak dengan alasan ini itu, padahal sebetulnya lebih mudah. Tapi temannya yang lain yang senang itu juga sangat menikmati, jadi tidak semuanya mungkin bisa diterima. Kalau seperti kita kan teknologi itu kan ada juga yang hobi, ada yang mungkin tidak hobi sama teknologi itu kan. Nah itu ini lingkungannya Jawa Timur gitu ya, perbandingannya kayak gini Mas, ini Jawa Timur. Terus yang di luar Jawa itu gimana? Karena Jawa ini apalagi Jawa Timur kan pasti pendidikannya lebih maju gitu ya, Jawa ini dibanding pulau yang lain. Terus kalau misalnya di luar Jawa yang ya kampusnya masih baru berdiri, yang ya pola pikirnya masih seperti kita bahas tadi, masih belum siap menghadapi apa milenial ini dan sebagainya, itu pasti kan adaptasinya sulit gitu ya. Terus kemarin Mas Banjir juga menyebutkan ada kutipan dari surah Al-Imran ayat 159, memperbaiki bukan dengan cara menakut-nakuti. Ini masuk sekali, maksudnya gini, Al-Quran itu kan abad ke-6 ya, maksudnya baru dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu sudah ada kata-kata yang ayat itu memperbaiki bukan dengan cara menakut-nakuti. Tapi yang berjalan sekarang itu pendidikan itu malah menakut-nakuti gitu. Misalnya gak usah masuk kuliah deh, kita baru ospek aja, itu ditakut-takutin sama seniornya gitu. Kamu harus ngumpulkan tugas ini, bikin telur dadar, bikin telur ceplok yang sama mata sapi yang lirik ke kanan, kalau enggak nanti begini ya, ini takut-takuti. Nah, saya juga pernah ngerasain itu waktu saya kuliah itu, dosennya itu sistem ujian itu mencongak Mas. Jadi dia baca soal itu dibaca dan mahasiswanya harus segera nulis jawabannya. Jadi mahasiswa itu harus hafal buku yang dia tulis gitu, bukan itu sudah kepala. Saya tuh dapat nilai A Mas. Masalahnya begitu lulus saya lupa semua. Soalnya kan dipaksa kamu harus begini, kalau nggak dapat A langsung D, jadi B C itu nggak ada, kalau nggak dapat A itu langsung D gitu. Nah akhirnya dari satu kelas itu yang lulus tuh cuma ya segelintir lah beberapa orang. Nah ini setelah saya lulus, setelah saya hidup masuk dunia kerja dan sebagainya, saya baru oh iya ternyata dengan cara menakut-nakuti ini tidak efektif gitu kan. Nah terus menurut Mas Junedi dari karyanya Syekh Ibnu Arabi, terus dari pengalaman selama yang ngajar ini itu gimana Mas? Ya, kalau seperti yang Mas Kiki sampaikan tadi itu kan memang filosofi pendidikan pada masa dulu yang didasarkan pada aliran behaviorisme yang berkembang dari pemikiran filsafat positivistik. Artinya seseorang menjadi terampil, punya skill itu ya harus didrill dan ditakut-takuti supaya mau melaksanakan. Karena penelitian behaviorisme itu kan didasarkan pada binatang. Monyet supaya bisa pergi ke pasar, bawa payung, naik sepeda kan harus dipukul. Ya, dipukul dulu. Tapi setelah tidak dipukul nanti kan tidak mau atau lupa lagi. Jadi dari pemikiran seperti itu manusia juga dianggap seperti monyet, sehingga untuk menguasai ilmu, menguasai skill itu harus dipaksa. Kalau tidak hafal suruh berdiri, kalau tidak mengerjakan PR suruh keluar atau dipukul dan seterusnya. Dibuat malu di depan teman-temannya supaya dia termotivasi, padahal sebetulnya dia merasa tertekan, menjadi depresi. Tapi sekarang juga beberapa perusahaan gitu ya, itu masih menerapkan hal seperti ini Mas. Jadi ada perusahaan itu yang ngasih target penjualan gitu kan, target penjualan pagi di briefing, ditakut-takuti ini kalau nggak dapat, kalau tidak bisa
closing akan terjadi seperti ini gitu. Siang makan siang di briefing lagi seperti itu, sore mau pulang di briefing lagi seperti itu. Jadi kalau di psikologi itu ada istilahnya force and power gitu ya. Kalau di seperti itu tuh, di force itu, di pakar seperti itu memang benar ada grafisnya dia meningkat, tapi begitu dia menurun langsung anjlok. Iya. Stresnya gitu ya, jadi begitu tuh dia langsung anjlok, untuk naikkannya lagi tuh sulit. Tapi coba sekarang perusahaannya seperti itu, nasibnya sekarang gimana? Nah itu kalau saya perhatiin ya, perusahaan seperti itu satu, turnover karyawannya tinggi. Turnover karyawan tinggi yang tadinya untuk masuk perusahaan itu butuh tes dan sebagainya. Sekarang itu kadang saya perhatiin misalnya dia perusahaan finance gitu ya, lembaga keuangan, itu yang masuk ya pokoknya jurusan apa aja, asal kamu bisa jualan kamu boleh masuk. Artinya kan dia perusahaan itu sendiri kesulitan gitu untuk merekrut karyawan seperti itu, dan akhirnya karyawannya juga setelah beberapa tahun jenuh keluar, jenuh keluar seperti itu ya. Itu sih, jadi masih juga kalau dibilang memperbaiki pengacara peternak muti itu dalam kehidupan nyata itu ya, dalam pekerjaan ya ternyata nggak efektif. Itu juga sebetulnya sudah dikeluarkan gagasan tentang pekerjaan itu, tapi konteksnya mungkin beda. Kalau menurut Ibnu Arabi kan dalam kehidupan beragama, beribadah, menjadi hamba yang takwa itu tidak bisa dipaksa. Maka dari itu Ibnu Arabi sendiri mengatakan agamanya itu ya agama cinta, dini dinul hub. Jadi ketika seseorang ingin melaksanakan agama dengan baik, menjadi insan paripurna, al-insan al-kamil seperti Nabi Muhammad itu, ketika melaksanakan hukum-hukum agama itu ya harus diawali dulu dengan cinta. Ketika dia sudah cinta pada agama itu, tidak ada paksaan untuk beragama, maka dia bisa mencapai tujuan dari insan paripurna atau hamba yang bertakwa itu. Nah itu sekarang juga pada masa sekarang ini saya kira gagasan seperti itu sudah diadopsi oleh beberapa perusahaan yang mengalami kemajuan luar biasa pada masa sekarang ini. Coba kita lihat Gojek itu, atau mungkin Google. Google. Coba kita lihat suasana perusahaannya gimana. Kemarin di TV itu kantornya Gojek itu ada biliar, ada penginapan, terus makannya model prasmanan, kemudian tidak dibatasi jam kerja, itu mereka rela bekerja 24 jam karena mereka senang dulu, cinta dulu terhadap justru yang dibatasi sering kabur-kabur ya. Iya. bolos dan seterusnya. Kalau saya dulu pernah melihat itu suasana perusahaan Google itu juga sama. Jadi perusahaan itu Microsoft apa Google? Google. Perusahaan itu memberikan rasa senang dulu terhadap karyawannya, sehingga mereka justru dengan rasa senang itu mereka bisa bekerja secara maksimal. Bahkan kata karyawannya itu, bahkan waktu itu seperti tidak cukup untuk bekerja di Google itu, karena senang mereka nginep di sana dan disediakan fasilitas yang sangat luar biasa. Nanti untuk kedepannya di Indonesia sendiri mungkin baru swasta yang seperti itu ya, berjalan seperti baru swasta ya. Kalau yang lainnya nanti mungkin menyesuaikan lewat gimana itu. Nah terus juga yang poin berikutnya dijelaskan juga, jangan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, jangan menuntut sesuatu di luar apa yang sudah ditentukan waktunya. Ini tadi sekilas dibahas sama Mas Mojologi juga, maksudnya jangan menuntut sesuatu yang sudah ditentukan waktunya. Ini gimana nih Mas? Ya, yang pertama karena Syekh Akbar ini sangat menghormati potensi individu pada seseorang. Ketika seorang anak diberikan materi pembelajaran yang bukan levelnya, ya tentu tidak malah bisa menguasai ilmu tersebut, tapi malah merusak anak tersebut secara kejiwaan. Ya banyak ya kita lihat kasus yang zaman sekarang itu SD udah stres gitu ya, ya udah dipaksa. Ini kalau sebenarnya kalau dari sejarahnya Syekh Akbar Ibnu Arabi ini
ada muridnya nggak mas yang menonjol seperti beliau juga gitu? Ada Sadruddin Al-Qunawi, itu murid yang paling disayangi sekaligus anak tirinya, karena ibu dari Sadruddin ini dinikahi oleh Syekh Akbar. Itu menjadi penafsir utama, kemudian penerus gagasan-gagasan Syekh Akbar Ibnu Arabi, Sadruddin Al-Qunawi. Jadi udah banyak karya tulisnya juga ya kalau Sadruddin Al-Qunawi tadi itu ya? Banyak, bahkan setiap generasi itu pasti ada 1-2 orang yang menjadi pengagum, kemudian menafsirkan, mensarai, menjelaskan dari karya-karya Ibnu Arabi. Sampai hari ini pun ada. Nah, terus ini disebutkan juga ada yang paling berikutnya, kehidupan sudah terpola dan rapi. Nah ini kalau saya nggak salah tahun 2000-an ya sekitar 2000-an awal lah, ada buku judulnya The Secret itu ya, yang Ronda Byrne itu, kehidupan sudah terpola dan rapi, kan disebutkan di situ. Ternyata itu waktu itu kan bukunya bestseller ya, booming gitu kan bukunya. Ternyata itu diadopsi dari karyanya Ibnu Arabi juga ya, kalau kita kupas juga ya, di zaman Ibnu Arabi itu sudah membahas tentang itu. Jadi tentang vortex kehidupan itu seperti apa gitu kan, terus apa yang kita lakukan sekarang efeknya bagaimana gitu, bahkan apa yang kita pikirkan nanti terimplementasi, termaterialisasi itu seperti apa gitu. Nah itu kalau di bahasanya bukunya Ibnu Arabi sendiri itu gimana mas, dia menyampaikan hal seperti itu gimana? Ya, kehidupan manusia itu diatur dengan qadha dan qadar. Qadha itu bagian, qadar itu banyak sedikitnya. Artinya kalau kita jadi seorang bisnismen itu sudah qadha, sudah ketentuan. Tapi jadi bisnismen itu rezekinya berapa itu qadar atau ukuran. Jadi ada ketentuan dan ukuran. Bukti konkret dalam konsep ini adalah ramalan-ramalan Rasulullah itu. Ramalan-ramalan Rasulullah itu kan terbukti semua. Sesuatu di masa depan tapi bisa dibicarakan pada masa sekarang. Itu menunjukkan bahwa kehidupan dari dulu sampai sekarang, dari awal sampai akhir itu sudah terpola. Seandainya kehidupan itu tidak terpola, maka ya tidak bisa diramalkan oleh Rasulullah. Jadi mungkin orang-orang dengan gelombang otak tertentu bisa mengakses gitu ya, mengakses, dia bisa membaca itu, dia bisa melihat itu, dan dia bisa sampaikan gitu ya. Soalnya bisa diramalkan hari ini berarti kan nanti sudah pasti terjadi. Apapun yang dilakukan hari ini ya berimplikasi pada masa depan. Nah itu nanti kita penjelasannya nanti mungkin ada penjelasan tersendiri. Kita ada video sendiri tentang ini, kita membahas itu tentang. Soalnya saya kemarin juga sedang mencari itu berdasarkan pengalaman pribadi, mungkin kakek saya sendiri itu masih saya cari nanti. Nanti kita bikin videonya, memang sudah pernah kita bahas hal itu sebelumnya. Terus ini yang paling terakhir disebutkan, jangan berbuat sesuatu di luar kebiasaan. Nah ini gimana nih mas? Ya ini bukan kebiasaan seperti yang kita pahami sehari-hari, tapi ini sudah, kalau di dalam istilahnya bahasa Arab itu tobi'ah. Artinya manusia itu punya tabiat, punya apa istilahnya, punya karakter, punya sifat, punya potensi. Maksudnya kebiasaan itu potensi. Artinya kalau kita punya potensi dalam satu hal, kemudian melakukan hal yang lain, maka ya tidak akan bisa maksimal, bahkan merasa tersiksa jiwanya. Kalau misalnya Mas Kiki ini suka survival, kemudian di outdoor, kegiatan-kegiatan outdoor, terus kemudian disuruh bekerja di belakang meja, kan tak kerasan, merasa tersiksa. Ya benar. Jadi emang kerja di belakang meja itu, padahal kita dulu diam ya, tapi saya rasanya itu lebih capek kan, tingkat stresnya itu tinggi. Padahal udah jelas Sabtu Minggu bisa libur gitu, tapi tetap aja nggak nyaman, betul. Terus tapi sekarang ini kan banyak gini, lucunya itu banyak acara-acara motivator menyebutkan misalnya
kamu harus melakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Hal yang digambarkan oleh si motivator ini belum seperti itu. Ternyata audiens ini setelah melakukan kok gagal, karena kan tadi kembali ke awal tadi, dia tidak bisa membaca minat bakatnya dia sendiri, dia tidak tahu. Kadang orang tahu, Mas, saya tuh sukanya ini, tapi karena didikan dari sekolah, misal gitu, saya itu sukanya piara ikan, tapi didikan dari sekolah, tukang ikan itu nggak ada yang kaya. Akhirnya kamu kalau mau sukses kerja di kantor, duduk belakang meja, kerja di bank, kamu pakai dasi dan sebagainya, nah kamu nanti akan sukses dan kaya. Padahal kan itu melawan passionnya sendiri gitu ya, melawan passionnya sendiri. Mungkin bisa secara tampilan kelihatan bisa mencapai memiliki ini itu, tapi tingkat suksesnya tinggi, dropnya juga lebih cepat gitu ya. Tidak bahagia. Definisinya bahagia ini kalau katanya Muhammad Junadi macam-macam, karena beliau juga dosen filsafat. Jadi definisi bahagia itu beda-beda setiap orang. Cuma begini Mas, masing-masing orang itu punya passion. Cuma berani nggak dia mencari passionnya itu? Berani nggak dia menempuh resiko untuk mengejar pekerjaan yang sesuai dengan passionnya? Kebanyakan kan tidak berani. Iya, karena otak kiri kan dominan, Mas. Iya. Motivator juga demikian. Motivator itu suksesnya dari apa? Ya dari diundang. Iya. Diundang oleh audiens, bukan dari melaksanakan kata-kata motivasinya itu. Sebetulnya seorang motivator itu harus membimbing, memotivasi yang dimotivasinya itu mengenali dirinya sendiri, bukan supaya mencapai ini dan seterusnya. Jadi gini Mas, sebenarnya itu terbagi Mas. Ada motivator, ada coaching. Motivator itu dia ya seperti itu, memotivasi. Kalau coaching dia melatih seseorang, mengajar passionnya dia itu apa, dibimbing di situ. Nah masalahnya sekarang di Indonesia sendiri kayak baru-baru ini ada motivator, ada coaching, ada trainer, itu baru-baru ini. Mungkin banyak orang yang kita tanya bedanya coaching sama trainer itu apa, masih nggak tahu gitu. Orang kalau tahu, oh pokoknya itu motivator yang menyampaikan sesuatu di audiens yang mengajak ini, itu motivator. Nah padahal itu tadi, kalau memaksakan, bukan maksakan apa, menggiring seseorang untuk berbuat sesuatu di luar kebiasaan yang dia sendiri nggak gitu, tidak passion, dia sendiri nggak suka, akhirnya di tengah jalan ngedrop, mulai lagi dari nol lagi, drop lagi dari nol lagi. Bahkan bisa jadi motivatornya sendiri mengalami kegagalan. Banyak kita nggak usah bahas di Indonesia sendiri, di luar negeri juga ada yang seperti itu. Ternyata apa yang dia sampaikan di praktek implementasinya itu ada kegagalannya. Ya, jadi itu ya, berarti jangan berbuat sesuatu di luar kebiasaan, karena memang kita harus, blueprintnya manusia itu sudah ada gitu ya, blueprintnya sudah ada, laksanakan itu. Kalau kita mengenali, kemudian memupuk, mengembangkan potensi yang sudah ada. Nah, saya juga pernah disampaikan seorang ya, dia pemuka agama, yaitu menyebutkan misalnya kamu melakukan sesuatu istiqomah itu terus, contoh jualan mebel lah misalnya, jualan mebel ini terus, istiqomah terus, mungkin dari mebel ini hasilnya kurang, tapi nanti karena kita melakukan tes istiqomah, dari rezeki kanan kirinya itu ada. Nah, itu salah satu pemahaman yang ternyata dikupas sama orang barat itu dalam tadi bukunya The Secret itu disebutkan tentang itu juga. Kalau kita melakukan sesuatu dengan stabil gitu ya, terus menerus, nanti pasti kita akan menemukan titik kesuksesan dan bagian itu sendiri. Oke, jadi tadi hari ini kita ngebahas tentang Said Barid Mu'arabi ya, tentang apa konsep yang dibuat orang tua untuk anaknya, menjadikan tekad untuk memperbaiki orang-orang terdekat, memperbaiki bukan dengan cara menakut-nakuti, jangan meletakkan sesuatu pada tempatnya, jangan menuntut sesuatu di luar yang sudah ditentukan waktunya, dan kehidupan yang terpola dan rapi, jangan berbuat sesuatu di luar kebiasaan. Nanti di video berikutnya kita akan membahas banyak sekali karya Mu'arabi yang bisa kita bahas di sini. Ada Mas contoh bukunya Mu'arabi yang tentang ini Mas? Yang ini
bukunya. Ini import Mas ya? Dari Mesir. Dari Mesir. Penuh perjuangan nih beli bukunya. Sekarang masih nunggu lagi kiriman berikutnya. Nah ini bukunya. Jadi ya tadi kita bahas cuplikan dari buku ini, dan ini seperti lihat masih banyak lagi kisah-kisah karya-karyanya Ibnu Arabi yang bakal kita bahas nanti. Oh yang itu ini Mas. Nah, Ini. Oh yang tadi ini. Yang kalau yang ini nanti di video berikutnya. nanti kita bahas. Yang kita bahas diskusikan tadi ini teks aslinya. Nanti ada sarahnya itu nanti ada dua, saya punya dua sarah. Oke. Jadi oke, makasih. Saya Kirsi Lubis dan ini Mas Ahmad Junaidi. Dengan bahasan hari ini semoga ada manfaat dan berkahnya. Jadi kita tunggu video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.